Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu belajar dari teks berlatar sejarah. Apa itu pengertian teks berlatar sejarah? Teks berlatar sejarah adalah teks narasi yang mengandung kisah tokoh, peristiwa, atau latar yang berdasarkan fakta, sejarah, namun disajikan dengan gaya penceritaan atau naratif. Tujuan teks berlatar sejarah: 1. Memberikan informasi sejarah dalam bentuk cerita. 2. Meningkatkan pemahaman pembaca terhadap peristiwa bersejarah. 3. Menumbuhkan sikap nasionalisme dan menghargai jasa pahlawan. Ciri-ciri teks berlatar sejarah: 1. Berdasarkan fakta sejarah yang benar. 2. Disampaikan dalam bentuk narasi atau cerita. 3. Tokoh dan peristiwa nyata tetapi dapat dikembangkan dengan unsur imajinatif. 4. Mengandung unsur waktu, tempat, dan kronologi sejarah. Struktur teks berlatar sejarah: 1. Orientasi: memperkenalkan tokoh, latar waktu, dan tempat. 2. Rangkaian peristiwa: urutan peristiwa sejarah yang terjadi secara kronologis. 3. Reorientasi atau penutup: simpulan atau refleksi dari peristiwa yang diceritakan. Kaidah kebahasaan: 1. Kata kerja aksi: berjuang, menyerang, memimpin, dan lain-lain. 2. Kata kerja mental: berpikir, merasa, berharap. 3. Kata hubung waktu: kemudian, setelah itu, akhirnya. 4. Kata rujukan: beliau, mereka, para pahlawan. 5. Kata keterangan waktu dan tepat: pada tahun 1945 di Surabaya. 6. Kalimat pasif dan aktif. Contoh teks berlatar sejarah atau singkat: pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu. Peristiwa ini dikenang sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terkenang dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo yang membakar semangat rakyat untuk terus berjuang. Langkah-langkah membaca teks sejarah dengan baik: 1. Perhatikan struktur dan alur cerita. 2. Kenali tokoh dan peristiwa penting. 3. Catat fakta sejarah dan hubungannya dengan cerita. 4. Pahami makna atau pesan moral dari teks tersebut. Langkah menulis teks berlatar sejarah: 1. Pilih peristiwa sejarah sebagai latar. 2. Tentukan tokoh utama dan sudut pandang. 3. Buat alur kronologis. 4. Kembangkan narasi dengan gaya bahasa yang menarik. 5. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.